Di buku The Lost Continent Finally Found, karya Arcio Santos, Atlantis juga disebut Atala. Dari Indonesia lah lahir bibit-bibit peradaban yang kemudian berkembang menjadi budaya lembah Indus, Mesir, Mesopotamia, Hatti, Yunani, Minoan, Crete, Roma, Inka, Maya, Aztec, dan lain-lain. Budaya-budaya ini mengenal mitos yang sangat mirip. Nama Atlantis di berbagai suku bangsa disebut dengan Tala, Atala, Patala, Tala-Tala, Tule, Tolan, Astlan, Tulok, dan lain-lain. Setelah terjadi letusan Krakatau dan Tambora, Atlantis pulau surga jadi neraka dan kosong. Dan inilah yang diingat oleh para leluhur Atlantis yang melarikan diri ke benua lain. Lalu, apakah ada hubungannya antara makna kata Atlantis setelah hancur atau kosong dengan makna kata Atala pada Al-Quran? Athal yang artinya kosong. Athal adalah bentuk masdar noun dari kata kerja athila, tersusun dari huruf-huruf ain, ta, dan lam yang arti denotasinya kosong atau luang. Makna itu kemudian berkembang menjadi antara lain tidak berpenghuni atau rumah karena isinya kosong terlantar, digunakan untuk binatang gembala yang tidak ada penjaganya, tidak berair atau sumur, tidak mengenakan pakaian, libur, menganggur karena kosong dari pekerjaan, macet karena kosong dari fungsinya, tunda karena mencari waktu luang yang lain, tidak hujan karena ada mendung tapi tidak turun. Kata athal dan pecahan di dalam Al-Quran terulang 2 kali, di mana masing-masing dalam bentuk kata kerja lampau muannats yang artinya ditinggalkan, yang terdapat di dalam surat At-Takwir ayat 4. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna kata tersebut dalam Quran surat At-Takwir ayat 4. Imam Asyuyuti dan Mujahid mengartikannya dengan ditinggalkan. Ubay bin Ka'ab dan Ad-Daha mengartikannya dengan diabaikan. Arabi dan Haisam mengartikannya dengan tidak ada penjaganya, karena di dalam ayat tersebut kata utila diartikan dengan unta-unta hamil. Meskipun mereka berbeda dalam memaknai kata tersebut, namun maksudnya sama, yaitu ketika unta-unta hamil itu ditinggalkan oleh pemiliknya. Ayat ini menurut Al-Qurtubi menggambarkan sebagaimana dari situasi di hari kiamat, di mana di sekitarnya ada orang yang memiliki unta-unta hamil yang bagi orang-orang Arab merupakan harta yang sangat berharga. Ketika ayat ini turun, namun kemudian ditelantarkan dan tidak dihiraukan lagi karena sibuk mengurusi diri mereka sendiri. Ada yang berpendapat maksud dari ayat tersebut adalah ketika manusia dibangkitkan dari kubur, juga seluruh harta miliknya termasuk unta-unta yang sedang hamil tua. Pada saat itu, manusia tidak lagi menghiraukan hartanya itu, termasuk unta-unta yang sedang hamil tua dan uang yang sangat disayangi ketika di dunia karena mengurusi dirinya sendiri. Adapun kata mu'attalah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 45 berkedudukan sebagai kata sifat dari kata bi yang artinya sumur. Tafsirnya diperselisihkan oleh ulama. Ada yang berpendapat artinya adalah sumur yang ditinggalkan, seperti kata Asyuyuti dan Ad-Daha. Ibnu Katsir mengartikannya dengan sumur yang tidak lagi menjadi sumber air minum dan tidak ada lagi orang yang mendatanginya. Ada juga yang berpendapat maknanya adalah tidak berair atau tidak ada pemiliknya karena telah binasa,
atau tidak ada tali atau timbanya. Semua pendapat tersebut mempunyai kemiripan. Intinya pada sumur itu tidak lagi digunakan karena kosong airnya, atau ditinggalkan, atau ditelantarkan. Perbedaan itu terjadi karena mereka berusaha menyesuaikan makna dasar mu'attalah, yaitu kosong, yang disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Penggunaan mu'attalah di dalam ayat tersebut berkaitan dengan banyaknya umat terdahulu yang dibinasakan Allah karena menghancurkan kotanya, meruntuhkan istananya, dan mengeringkan sumurnya, karena mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan menentang para rasul yang diutus Allah kepada mereka. Ayat ini merupakan penghibur dan pembesar hati Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, juga memberi umatnya di mana nabi-nabi terdahulu mengalami dan berhadapan dengan umatnya yang menentang dengan ajaran yang mereka bawa. Tetapi pada akhirnya, penentang itulah yang binasa. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41 dan 42, Allah berfirman, "Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang menggunturkan dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Kemudian kami ciptakan sesudahnya mereka umat-umat yang lain." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41 sampai 42. Dan di Surat Al-Isra ayat 68 sampai 70. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikan sebagian daratan bersama kamu, dan dia meniupkan angin yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu? Atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikannya kamu ke laut sekali lagi, lalu dia meniupkan ke atas kamu angin topan, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun di dalam hal ini terhadap siksaan kami. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 68 sampai 70.